Valdi. Lu bilang apa tadi? Matanya mulai melotot, mungkin dia marah karena ucapanku barusan. Gak, gue gak ngomong apa-apa. Aku pura-pura polos saja, padahal dalam hati aku tertawa. Jangan pura-pura bodoh deh, orang tadi jelas-jelas gue dengar omongan lo kok. Lai cemberut karena marah. Apaan sih? Salah dengar kali, atau mungkin telinga lo kotor. Aku malah menggoda Lai agar tambah marah. Bener-bener lo ya, kurang ajar banget sih jadi cowok, gak ada perasaan. Ucapnya langsung melengos. Haha, dasar manja. Aku malah mentertawakan dia yang sedang marah. Wajahnya terlihat sangat cantik saat dia marah. Aku diam-diam tersenyum sambil mencuri pandang melihat wajahnya yang manis itu. Apa lihat-lihat ternyata dia merasa kalau sedang aku perhatikan. Gue lagi lihat wajah lo yang tambah jelek saat marah. Udah jelek gak usah dijelek-jelekin lagi, jadi tambah jelek banget. Aku menggodanya. Awas ya kalau tiba-tiba lo suka sama gue, bakal gue sorakin lo sampai puas. Ucapnya sambil melipat kedua tangannya. Idih, siapa juga yang mau suka sama cewek cengeng dan tukang marah kayak Elo? Aku menjulurkan lidah untuk mengejeknya. Bodoh amat, sekarang gue lagi gak mood buat berantem sama Elo. Lebih baik gue makan sampai kenyang biar ada banyak tenaga buat cari teman-temanku yang lain. Dia langsung memakan buah yang tadi malam aku dapat. Makan terus sampai kenyang, karena nanti belum tentu kita bisa nemuin makanan lagi. Jadi selagi masih ada lebih baik kita makan yang banyak. Ucapku sambil makan. Kita pun makan buah yang tersisa semalam sampai habis, agar kita bisa kenyang dan bisa melanjutkan perjalanan sampai bisa bertemu dengan teman-teman kita yang lainnya. Gimana dengan persediaan air? Tanya si cantik Lai. Masih aman lah, kayaknya cukup sampai nanti siang. Nanti kita bisa cari mata air lagi agar kita bisa ngisi botol lagi. Jelasku. Ayo kita lanjutin perjalanan mumpung belum panas ini. Aku membereskan ransel dan botol minumku. Ayo, Lai juga beres-beres dan kembali menaruh ranselnya di punggung. Kita memulai perjalanan dan meninggalkan tempat tadi. Kita terus berjalan menyusuri hutan. Ternyata hutan ini sangat indah, bahkan tidak ada satupun sampah yang berserakan, tidak seperti gunung yang lain. Apa kita terus berjalan tanpa arah seperti ini? Ucap Lai. Ya mau bagaimana lagi? Kita kan memang tidak tahu arah dan jalan. Ini kan pertama kali kita naik gunung ini. Jawabku. Kita memang hanya berjalan tanpa arah dan tujuan, karena kita tidak pernah tahu di mana keberadaan teman-teman kita yang lain. Saat dalam perjalanan aku seperti melihat gerombolan para pendaki yang tadi malam mencari kita, tapi sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan kita. Ayo pergi, aku langsung menarik tangan Lai dan mengajaknya berlari. Ada apa sih? Protesnya. Lihat ke belakang, perintahku. Itu kan rombongan hantu pendaki itu, ucapnya dan malah lari lebih kencang dan menarik tanganku. Itu mereka, teriak rombongan hantu pendaki yang terus mengejar kita. Lebih cepat lagi, teriakku dan Lai terus memegang tanganku sambil berlari. Kenapa sih mereka terus saja mengejar kita sampai di sini, padahal kita tidak ada salah sama mereka? Lai mulai ketakutan. Au, tiba-tiba Lai terjatuh karena kakinya kesandung batu besar. Kamu gak apa-apa kan Lai? Kaki kamu sakit ya? Tanyaku khawatir dengan keadaannya. Kakiku sakit banget ini, gimana dong? Mereka semakin dekat. Lai meringis menahan kakinya yang sakit. Ayo aku gendong, tawarku. Apa kamu kuat? Pasti aku sangat berat dan akan merepotkan kamu. Lebih baik kamu lari saja. Tinggalkan aku di sini. Ucapnya sambil terus meringis kesakitan. Ayo aku gendong. Tanpa banyak bicara aku langsung menggendong Lai di belakang tubuhku dan aku kembali berlari. Udah Al, kamu pasti sangat capek. Lai mungkin merasa tidak enak denganku, padahal aku dengan senang hati membantunya. Udah lo tim aja, tinggal tim dan gue akan berusaha untuk menyelamatkan kita dari kejaran hantu pendaki itu. Aku menyuruhnya untuk diam agar aku bisa lebih konsentrasi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Aku memang merasa sangat lelah karena tubuh Lai memang sangat berat. Padahal si Lai ini tidak gemuk, tapi kenapa berat sekali badannya? Aku sampai hampir terjatuh berkali-kali. Kita sembunyi di balik pohon itu aja. Dia menunjuk salah satu pohon yang cukup besar. Oke, kita ke sana. Aku langsung mendekati pohon yang dimaksud si cantik Lai dan segera bersembunyi di balik pohon yang besar agar tidak terlihat. Aku menurunkan tubuh Lai yang sangat berat itu.
Mungkin dia makan terlalu banyak hingga membuat tubuhnya sangat berat. Berat banget sih badan lu, kebanyakan dosa atau apa? Ucapku pada Lai. Ngomong apa lu? Gue jitak kepala lu baru tahu rasa. Ucapnya sambil berkacak pinggang. Emang kenyataannya lo itu berat, berarti lo itu gendut. Aku mengejeknya. Mata lo katar apa gimana? Gak lihat apa gue seksi gini dibilang gendut? Dia terlihat sangat marah. Dasar gendut, udah gendut tapi gak ngerasa. Aku menjulurkan lidah agar dia semakin marah. Kan tadi gue udah bilang, tinggalin aja gue di sana, ngapain lo sok-soke nolongin gue segala. Dia semakin marah dan matanya sambil melotot. Gue cuma bisa ketawa dalam hati karena berhasil menggodanya dan membuat dia marah. Tadinya gue kira lo itu enteng dan gak berat karena kelihatannya badan lo kecil. Gak taunya berat banget, udah kayak ngangkat beras 2 karung. Aku masih terus mengejeknya. Dasar cowok kurang ajar, dia menjitak kepalaku. Jahat amat sih, udah ditolongin bukan yang ngucapin terima kasih malah main jitak aja. Aku mengelus kepalaku yang agak sakit. Bahkan kalau di sebelah gue ada sapu atau apapun udah gue pakai buat mukul Elo sambil menunjuk mukaku. Untung gak ada ya, jadi gue masih aman dong. Aku menertawakan dia. Gak usah tertawa, lo kalau ketawa makin jelek bukan makin cakep. Ejeknya. Sialan lo emang, jawabku. Sepertinya para hantu pendaki itu sudah semakin dekat, jadi aku memberi kode pada Lai untuk diam agar tidak ketahuan kalau kita bersembunyi di sini. Mereka terus mencari keberadaan kita. Bahkan mereka berpencar mungkin biar cepat menemukan kita. Benar-benar niat banget mereka nyari kita sampai gak berhenti. Aku duduk dan memeluk lutut karena aku juga sebenarnya merasa takut karena selalu dikejar-kejar oleh mereka. Entah sampai kapan kita bisa bertahan dari kejaran mereka. Belum lagi gangguan dari para hantu penunggu gunung larangan ini. Peu Veldi, gimana? Apa mereka ketemu? Ucap salah satu dari mereka. Belum, kita sudah cari di sekitar sini tapi mereka belum juga ketemu. Jawab temannya. Kemana mereka perginya? Padahal tadi aku lihat mereka berdua lari ke arah sini. Aku tidak mungkin salah. Kita tadi juga melihat mereka lari ke arah sini. Apa mungkin mereka bersembunyi? Mereka beradu argumen. Kita sudah cari di sekitar sini, bahkan di semak belukar yang tinggi itu sudah kita cari. Tapi mereka tetap tidak ada. Jawab temannya. Ayo, kita cari mereka. Pasti mereka belum jauh, apalagi yang cewek tadi terjatuh dan kakinya pasti terkilir. Jadi mereka tidak akan bisa lari jauh-jauh dari sini. Mereka kembali mencari kita. Bahkan semak-semak yang cukup tinggi itu mereka tebas hanya dengan gerakan tangannya. Untung saja tadi aku tidak jadi ngumpet di situ. Kalau tadi aku ngumpet di situ kita pasti udah ketangkap sama mereka. Aku sambil mengelus dada. Berarti lo harus ngucapin terima kasih sama gue. Kan tadi gue yang nunjuk pohon ini untuk jadi tempat persembunyian kita. Lai memasang wajah sombong. Ngapain ngucapin terima kasih Elo juga kalau bukan gue yang gendong gak akan bisa selamat dari mereka. Aku tak mau kalah. Emang dasar laki-laki pongah gak tahu terima kasih. Sepertinya dia mulai terpancing. Sama, lo juga udah digendong gak mau ucapin terima kasih. Mana badan lo berat banget lagi. Ucapku sambil memijit lenganku. Jadi lo gak ikhlas gendong gue? Dia berkacak pinggang. Nyamang, kenapa aku juga ikut berkacak pinggang? Kalau ini gak lagi di dalam hutan, udah gue bejek-bejek lo sampai lumat terus gue kasih makan kera daging lo. Matanya sambil melotot. Haha, mang lo tega sama cowok seganteng gue? Ucapku tengil. Iya, lo paling ganteng. Ucapnya dan gue langsung melihat wajahnya. Baru sadar ya lo emang, ucapku. Iya Aldi, lo itu paling ganteng tapi kalau lo lagi ngumpul sama monyet. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Betapa indahnya makhluk ciptaanmu yang satu ini ya Allah. Tawanya begitu membuatku candu. Wajahnya terlihat lebih cantik dan manis. Aku sangat mengagumi ciptaanmu ini. Udah jelek ketawa ledekku. Biarin, yang penting masih ada cowok yang suka sama gue. Daripada Elo gak pernah punya pacar. Dia menjulurkan lidahnya. Kata siapa gak ada? Ada kok. Ucapku sombong. Siapa mang yang suka sama Elo? Kuntilanak merah kemarin itu. Dia kembali tertawa. Elo yang suka sama gue, ucapku sambil melihat wajahnya. Haduh, kalau ngayal jangan tinggi-tinggi, antara jatuh sakit loh.
Ledeknya. Buktinya lo dari tadi liatin gue. Aku menatap wajahnya. Karena memang di sini cuma ada lo dan gue. Masa iya gue bicara sama Elo terus gue lihat pohon? Kan gak mungkin. Dia terlihat salah tingkah. Alasan aja. Udah ayo kita lanjut jalan. Kalau kita berantem terus kapan jalannya? Ajakku. Gak, pergi aja lo sendirian tinggalin gue di sini. Dia malah marah-marah. Kok malah marah sih? Ayo gue gendong lagi kalau kaki lo masih sakit. Tawarku. Kan gue gendut, nanti tulang lo pada rontok semua gara-gara gendong gue. Jawabnya ketus. Sejak kapan lo jadi cewek ngambekkan kayak gini? Aku sambil tertawa. Udah sana pergi jangan banyak omong. Dia tambah marah. Aku memang selalu menggoda Lai dimanapun kami berada. Bahkan kami sering dijuluki Tom and Jerry karena sering berantem dimanapun kami berada. Bahkan pernah kami dihukum oleh guru karena saat pelajaran kita malah berantem dan bikin gaduh suasana kelas. Kita dihukum dan disuruh keluar kelas. Bahkan di luar kelas pun kita masih aja berantem. Kenangan indah itu tidak akan pernah aku lupakan sampai kapanpun. Bahkan kalau nanti kita sudah memiliki hidup masing-masing. Kenangan itu akan selalu hidup di hati dan pikiranku. Iya gue minta maaf karena udah ngatain lo gendut. Maaf ya Lai yang cantik. Aku memegang tangannya tapi langsung dia tepis. Udah gak usah marah lagi, nanti cantiknya hilang loh. Bujukku. Katanya jelek jawabnya. Kan gue cuma bercanda. Udah gak usah ngambek lagi. Aku kembali memegang tangannya. Sini mana kaki lo yang sakit biar gue pijitin. Aku langsung memegang kakinya dan mengurutnya agar cepat sembuh dan bisa jalan lagi. Udah enakan kok ucapnya sambil melihatku. Tuh. Gue baikan aslinya cuma lu aja yang gak pernah memandang kebaikan gue. Aku masih ngedumel. Ya bawel, ayo kita pergi dari sini. Dia langsung berusaha untuk berdiri. Bisa jalan gak tanyaku. Masih sakit nih kayaknya buat jalan. Dia memegang kakinya yang sakit. Apa gue gendong lagi tawarku? Gak perlu, papa aja deh kasihan nanti lo malah kecapean. Jawabnya. Aku berjalan sambil memapah Lai, karena kakinya masih sakit akibat keselio tadi. Kita berjalan cukup pelan agar Lai tidak merasakan sakit di kakinya. Kita selalu waspada takut kalau hantu pendaki itu datang lagi dan mengejar kita. Kasihan kaki Lai, masih sakit gak mungkin dia bisa berlari. Kita sering berhenti dan istirahat karena lelah. Tidak gampang berjalan sambil memapah seseorang apalagi kita berada di atas gunung dan banyak jalan yang menanjak ke atas. Itu juga sangat menyulitkan untuk kita. Perjalanan kali ini berasa sangat lama karena kita sering sekali berhenti karena lelah dan kadang juga karena Laya mengeluh kakinya sakit. Apa gue gendong aja kalau kaki lo masih sakit? Tanyaku pada Lai. Gak usah lah, lo papa gue aja udah kesulitan apalagi lo gendong, pasti nanti tenaganya cepat habis. Dia menolak tawaranku. Ya udah kita berhenti di sini dulu. Nanti kalau kaki lo udah agak enakan kita baru lanjutin perjalanan lagi. Aku memapahnya untuk duduk dan kembali beristirahat. Gue ngerepotin lo terus ya ucapnya. Enggak kok, gue gak ngerasa direpotin. Jawabku enteng. Gue gak salah pilih temen. Kalian semua itu baik dan selalu peduli dengan gue. Dari awal kita berteman gue itu kayak ngerasa nyaman gitu bareng kalian semua. Apapun masalah yang gue hadapi semua pasti selesai kalau ada kalian semua. Kalian juga selalu ngelindungin gue. Dia malah senyum-senyum sendiri. Mang gue baik jawabku seadanya. Ya walaupun lo selalu gangguin gue, lo selalu ngejalin gue. Tapi gue tahu kok kalau Elo itu orang baik. Buktinya waktu gue disakitin sama si Rio lo berdiri paling depan buat belain gue. Dia menatap wajahku dengan senyum. Peu Valdi. Sepertinya air kita udah mau habis. Di mana ya ada mata air atau sungai gitu? Ucapku. Ya mana gue tahu, kan gue juga gak pernah kesini. Jawabnya singkat. Nyeselin banget sih lo. Aku menjitak tangannya. Lo mau tunggu sini gak? Biar gue cari air. Tanyaku padanya. Gak, gue gak berani tolaknya. Kan kaki lo lagi sakit. Mending lo tunggu di sini dulu biar gue cari air nanti gue kembali lagi ke sini. Usulku. Gak mau, gue gak berani. Nanti kalau hantu pendaki itu muncul lagi gimana? Gue kan gak bisa lari. Dia memelas. Iya juga sih, kan kakinya lagi sakit nanti kalau hantu pendaki itu datang bisa tertangkap dia.
kasihan juga si cewek cantik ini nanti dibawa ke alam mereka dan gak bisa kembali lagi. Aku berpikir sejenak mencari jalan keluar gimana caranya biar cepat dapat air, sedangkan dia masih mengeluh kalau kakinya sakit. Terus gimana dong, aku mulai bingung. Gue juga gak tahu, kaki gue juga masih sakit banget nih, gak bisa jalan cepat apalagi lari. Dia mengelus kakinya yang kesleo. Aku masih berpikir keras bagaimana jalan keluarnya agar kita bisa cepat menemukan air. Ya udah, ayo kita jalan kayak tadi aja. Lo gue papa lama-lama pasti kita nemuin air buat minum. Usulku, memang tidak ada pilihan lain selain mengajak Laya kemanapun aku pergi. Kasian kalau dia aku tinggal sendiri. Tapi pasti lama jalannya, kan kita juga sering berhenti karena capek. Laya manyun dan seperti tidak yakin dengan saranku. Ya mau gimana lagi, kan lo gak mau gue tinggal sendirian, ucapku pada Laya. Ya udah deh, ayo kita berangkat sekarang biar cepat dapat air dan makanan. Laya langsung mencoba berdiri sendiri tapi kembali terjatuh. Jangan banyak gaya, kaki lo masih sakit, belum bisa berdiri gak usah dipaksain. Lagian gue masih kuat buat ngangkat tubuh lo kok, ucapku sambil memapah tubuh Laya yang berat itu. Hei, siapa tahu kaki gue tiba-tiba bisa sembuh kayak ada keajaiban gitu. Dia malah tertawa. Kalaupun kaki lo sembuh, itu bukan karena keajaiban tapi karena tadi udah gue urut, ucapku kesal. Aku terus memapah Laya walaupun sebenarnya tubuhku sudah sangat lelah. Tapi tetap aku paksa agar tetap kuat menopang tubuh Laya yang cukup berat itu. Masih sama seperti tadi kita sering berhenti untuk melepaskan rasa lelah dan minum sedikit air untuk mengisi tenaga. Kita harus menghemat air agar tidak kehabisan. Karena kita bisa kehausan nantinya. Kita masih belum tahu apakah sumber air masih jauh atau sudah dekat, jadi harus menghemat air sebisa mungkin. Kita hanya berhenti sebentar lalu kembali berjalan lagi. Saat berjalan tiba-tiba tubuhku terasa sempoyongan, tapi masih aku tahan agar tidak ambruk. Mataku tiba-tiba kunang-kunang dan badanku tiba-tiba terasa lemas. Dan aku tidak bisa menyimbangkan tubuhku. Aku makin oleh dan bluk, tiba-tiba tubuhku jatuh ke tanah. Aku masih mendengar suara Laya yang memanggil namaku dan menggoncang tubuhku. Samar-samar aku mendengar dia menangis dan sangat khawatir dengan keadaanku saat ini. Lalu aku kehilangan kesadaran dan sudah tidak bisa melihat dan mengingat apa-apa lagi saat ini. Mungkin aku pingsan cukup lama, karena saat terbangun tiba-tiba sudah siang hari karena panas matahari yang sangat menyengat. Saat aku membuka mata dan aku melihat ke sekeliling aku sama sekali tidak menemukan Laya. Di mana Laya? Kok dia gak ada di sini? Dan tempat ini sepertinya tadi aku tidak berada di sini. Kenapa aku bisa pindah ke sini? Apa Laya yang memindahkanku? Lalu di mana sekarang dia berada? Aku bertanya-tanya karena masih bingung. Bangun-bangun sudah berpindah tempat dan Laya sekarang tidak ada di sampingku. Saat bangun aku sudah berada di bawah pohon dan tempatnya cukup tersembunyi karena banyak sekali semak belukar yang cukup tinggi, sehingga tidak akan ada yang tahu keberadaanku. Kini aku mengkhawatirkan keadaan Laya. Di mana dia sekarang? Kenapa dia malah meninggalkan aku di tempat ini? Aku takut Laya dalam bahaya karena hantu pendaki itu selalu mengintai dimanapun kita berada. Apa aku cari Laya aja ya, pikirku. Tapi nanti kalau dia kembali ke sini dan mencariku bagaimana? Pasti kita malah terpisah. Lebih baik aku menunggu Laya di sini saja, dan semoga Laya cepat kembali dengan selamat. Aku masih belum tenang, karena hampir setengah jam aku menunggu tapi Laya belum juga kembali. Aku merasa was-was takut terjadi apa-apa dengan Laya. Kakinya juga belum sembuh, pasti jalannya juga masih pincang. Kenapa dia bisa pergi sendiri? Kenapa dia tidak menungguku sadar dan kita bisa pergi sama-sama? Dalam kegelisahan aku tiba-tiba merasakan kepalaku kembali pusing bahkan sangat sakit. Perutku juga terasa sangat lapar sekali. Rasanya aku sudah tidak lagi. Apa mungkin hidupku akan berakhir di tempat ini? Aku meratapi nasibku yang malang ini. Kenapa aku jadi lemah begini sih? Kenapa penyakit ini datang tidak tepat pada waktunya? Harusnya aku tidak boleh sakit, dasar lemah. Aku memukuli kepalaku sendiri. Srek-srek, aku seperti mendengar suara langkah kaki seseorang. Aku berpikir apa mungkin itu Laya? Atau malah gerombolan hantu pendaki yang selalu mengejar kita? Aku berpikir kalaupun itu yang datang para hantu pendaki, aku sudah pasrah. Kepalaku sangat sakit. Aku lelah, lapar dan haus menjadi satu. Tidak memungkinkan sama sekali aku untuk berlari. Aku hanya bisa pasrah dengan apapun yang akan terjadi nantinya.
Memang badanku sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Srek-srek suara itu sudah semakin mendekat dan semakin dengan sehingga hanya berjarak sangat dekat. Aku hanya diam dan merem karena saking takutnya. Oh, lo gak apa-apa? Seperti suara Lai dan aku langsung membuka mata. Dan ternyata benar, itu Lai dan bukan hantu pendaki yang terus mengganggu kami. Aku sedikit lega karena Lai sudah kembali dengan selamat. Lo kenapa sih ninggalin gue di sini? Tega banget sih. Aku cemberut dan sedikit marah. Habisnya gue khawatir dengan keadaan lo yang tiba-tiba pingsan. Jadi gue inisiatif untuk mencari air agar kamu bisa minum dan tidak kehausan. Gue juga cari makanan untuk menambah kekuatan lo lagi biar tidak lemas. Lai berjalan masih pincang. Kok lo berani banget sih pergi sendiri? Lo gak sadar kalau kaki lo itu masih sakit? Gue khawatir tahu. Gue takut lo dikejar-kejar sama rombongan hantu pendaki tadi. Kan kaki lo masih sakit dan lo gak mungkin bisa lari. Aku memarahinya karena sudah berani pergi sendiri. Peu Veldi. Ya maaf, habisnya aku bingung mau ngapain lagi. Dan kayaknya kamu juga udah lelah banget sampai pingsan gitu kan. Dia duduk di sampingku. Terus kalau tadi kamu kenapa-napa gimana? Gue dong nanti yang tanggung jawab kalau ditanya sama teman-teman yang lain. Kan lo bareng gue. Ucapku masih marah. Aku memang marah karena Laya malah pergi sendirian, bahkan dalam keadaan kakinya yang masih sakit untuk jalan pun dia masih pincang. Aku gak bisa bayangin kalau terjadi apa-apa sama dia, pasti gue akan menyesal seumur hidup karena tidak bisa menjaga Laya dengan baik. Udahlah, yang penting sekarang gue udah kembali dan gue gak kenapa-napa. Lagian tadi di jalan aman-aman aja kok gak ada gangguan apapun. Dia menenangkan aku yang sedang marah. Susah banget sih kamu dibilangin, Laya malah senyum-senyum. Ini minum dulu biar badan kamu enakan. Dia mengambilkan air untukku. Jauh gak tadi kamu cari airnya? Tanyaku pada Lai. Ya lumayan jauh sih, jawabnya dengan enteng. Lain kali jangan pergi sendiri lagi ya. Kamu gak boleh terpisah dari aku. Ingat itu. Aku memberi peringatan kepada Laya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Iya, aku janji. Ucapnya lalu dia memegang keningku. Kok badan kamu panas? Dia memegang lagi untuk memastikan keadaanku. Gak apa-apa kok, paling aku cuma kecapekan aja, nanti juga sembuh sendiri. Aku berusaha agar Lai tidak terlalu khawatir dengan keadaanku. Tapi kamu lagi sakit, pasti kepala kamu juga masih pusing kan? Tanyanya lagi. Ya, aku mengangguk membenarkan ucapannya. Ya udah, kita istirahat di sini dulu sampai kamu benar-benar sembuh. Kayaknya di sini tempatnya juga aman, karena tertutup pepohonan dan juga semak belukar. Sambil melihat sekeliling. Itu apa yang kamu bungkus? Aku melihat bungkusan yang ada di tangannya Lai. Oh, ini ikan, tadi aku nangkap ikan di sungai. Sambil mengambil ikan yang dia bungkus. Kok kamu bisa nangkap ikan? Tanyaku penasaran. Gampang itu mah, kan waktu kecil aku sering main di sungai dan nangkap ikan bareng teman-teman aku. Dia menjelaskan. Pintar juga ya kamu ternyata. Aku tersenyum dan melihat ke arahnya. Jelas dong, ini ikan sudah aku bersihin tadi di sungai. Sudah aku cuci bersih dan untuk aja aku bawa pisau lipat kecil, jadi bisa aku pakai buat belah perut ikannya. Laya menceritakan tentang yang dia lakukan tadi di sungai. Pokoknya kamu pintar deh. Dapat berapa ikan? Tanyaku pada Lai. Nih lihat, aku dapat 4 ikan yang besar-besar ini, bisa kita makan sampai nanti sore. Pasti kita akan kenyang. Dia memegang ikan itu. Terus gimana masaknya? Kan kita gak bawa kompor. Tanyaku bingung. Kita bakar aja lah. Tinggal ngumpulin ranting terus kita bakar ikan ini sampai matang. Laya memberikan ide. Ya udah, ayo kita cari ranting. Aku langsung berdiri dan hendak mencari ranting kering agar bisa digunakan untuk membakar ikan tangkapan Laya. Kamu mau ngapain berdiri? Laya langsung menatapku karena aku langsung berdiri. Ya mau cari ranting lah. Emang mau ngapain lagi? Ucapku. Siapa yang nyuruh? Dia malah melotot. Kan tadi kamu bilang mau bakar pakai ranting. Aku kembali duduk di sebelah Laya. Kamu di sini aja biar aku yang ambil ranting. Lagian di sini banyak banget kok ranting kering dan gak perlu cari jauh-jauh lagi. Tinggal ambil. Ucapnya dan mencegahku untuk berdiri. Bentar, aku ambil dulu. Dia langsung berdiri dan mencari kayu kering yang ada di sekitar sini. Ternyata sangat banyak sekali kayu kering di bawah pohon sini.
Setelah mengumpulkan kayu kering yang cukup banyak, Laye kembali menghampiriku dengan membawa banyak kayu. Dia langsung menaruh kayu itu di sampingku dan langsung menatanya agar bisa digunakan untuk membakar ikan. Saat dia membakar kayu, aku membantunya untuk menusuk ikan itu dengan kayu agar kita bisa gampang untuk membakarnya. "Taruh situ ikannya biar gue yang bakar," ucapnya, dan aku langsung menaruh ikan itu di sampingnya. Laye mulai membakar ikan di atas bara api dari kayu yang tadi dia cari. Aku membantunya mengipasi ikan agar cepat matang dan bisa segera kita makan. Laye juga pasti sudah lapar. "Udah mateng belum?" tanyaku pada Laye. "Bentar lagi," sambil mengecek ikannya. "Masih lama gak? Udah lapar banget nih." Aku bertanya lagi. "Sabar dong, bentar lagi juga matang kok. Nanti kita makan sampai kenyang, habis itu lo tidur lagi sampai badan lo mulai enakan," jawabnya dengan enteng. "Habisnya gue udah lapar banget," ucapku sambil tersenyum ke arahnya. "Ini udah mateng, sekarang lo bisa makan sampai kenyang." Dia menaruh ikannya di atas daun, entah dia dapat daun itu dari mana. "Bener udah mateng kan?" tanyaku memastikan. "Ya iyalah, masa lo gue kasih makan ikan mentah? Gini-gini gue itu orang baik bukan orang jahat. Walaupun elo jelek dan ngeselin, tapi kan tetap aja lo itu salah satu teman terbaik gue." Dia terlihat agak kesal. "Suapin," aku bersikap manja mumpung ada kesempatan, siapa tahu beneran disuapin sama Laye dijamin sakit gue bakal hilang seketika. "Manja banget sih, makan sendiri sana. Kan yang sakit kepalanya bukan tangannya." Dia malah menolak. "Aduh, tanganku sakit," aku berpura-pura memegangi tanganku. "Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Percuma gue tetep gak mau suapin lo. Cepetan makan sendiri, kalau gak nanti gue habisin ikan lo." Sambil mengambil ikanku. "Janganlah, nanti gue mau makan apa?" Aku mengambil kembali ikanku dari tangannya. "Ya udah cepat makan," dia malah melotot. Jahat banget sih jadi cewek. Udah tahu temannya lagi sakit, suapin kek biar cepat sembuh. Aku masih ngedumel sendiri. Bodoh amat, yang penting gue makan terus kenyang sambil memakan ikannya. Enak juga ya ikannya. Walaupun gak ada bumbunya sama sekali, manis rasanya. Apalagi makannya sambil lihat aku. Aku menggoda Laye sambil tertawa. "Gombal banget sih. Ya iyalah, ikannya manis kan, baru nangkap dari sungai dan ikannya masih segar, jadi pasti enak dan manis lah rasanya." Dia juga masih menikmati ikannya. "Ikannya masih 2, bisa kita makan nanti malam." Dia menyimpan ikan itu dan menutupnya dengan daun yang sangat rapat. Katanya biar gak kotor. "Kenapa gak dibakar nanti malam saja, biar enak saat dimakan?" tanyaku. "Ya gak mungkin lah. Kalau nanti malam kita bakar-bakaran, yang ada itu hantu pendaki bakal tahu kalau kita ada di sini." Dia menjelaskan. "Oh gitu," jawabku singkat. "Gitu aja gak tahu," ejeknya. "Peu Veldi, badan lo masih panas banget, lo juga masih lemas. Mending lo tidur dulu deh." Dia malah menyuruhku tidur. "Gak apa-apa kok. Paling bentar lagi juga enakan kok badan gue," ucapku. "Enakan apanya, orang badan lo panas gini kok. Kita di sini aja, lanjutin perjalanan besok pagi. Kalau badan lo udah gak panas lagi, besok juga kaki gue pasti udah sembuh, jadi kita bisa jalan sendiri-sendiri." Tambahnya, "Gue juga masih kuat kok, kalau lo minta gendong lagi." Aku menggodanya. "Kuat apaan? Baru gitu aja udah teler sok-sokan mau gendong lagi." Dia langsung cemberut. "Hehe, habisnya badan lo berat banget sih." Aku langsung menutup mulut karena keceplosan lagi. "Apa lo? Ngajak berantem lagi?" Dia malah berkacak pinggang nantangin. "Hehe, iya maaf, cuma bercanda kok." Sambil senyum-senyum. "Awas ya lo kalau udah sembuh, gue jitak pala lo." Matanya sambil melotot. "Cantik juga lo kalau marah," kataku membuat dia tersipu malu. "Emang gue cantik? Awas lo kalau tiba-tiba suka dan jatuh cinta sama gue, gak bakal gue terima." Sambil memasang wajah sombong. "Haha, jangan mimpi deh lo. Nyapain gue suka sama cewek sok tahu kayak elo?" Aku meniup gemas rambutnya. "Apaan sih? Lo kan 2 hari gak sikat gigi." Sambil memegang hidungnya. "Nyaca dong, lo juga 2 hari gak sikat gigi, sadar dikit nap," ucapku ketus. "Beda dong. Gue gak sikat gigi tapi mulut gue masih wangi kok. Nih lo lihat baik-baik, gue gak mandi 2 hari saja masih secantik ini."
sambil menunjuk wajahnya yang memang masih terlihat sangat cantik. Udah deh, jangan kepedean mulu. Lo mang cantik tapi masih cantikan cewek yang gue suka. Wajah lo yang pas-pasan itu sih gak ada apa-apanya sama dia. Aku melipat kedua tangan ke depan. Tapi kan belum tentu dia suka sama elo, ledeknya sambil menjulurkan lidahnya. Sok tahu banget sih jadi cewek, jawabku singkat. Badanku sepertinya sudah agak baik kan. Demamku juga sudah mulai turun, begitu juga dengan kepalaku sudah tidak terlalu pusing. Aku merebahkan diri di tanah dan mulai memejamkan mata berharap saat bangun nanti badanku sudah benar-benar sehat kembali agar malam ini kita bisa melanjutkan perjalanan agar bisa segera keluar dari gunung ini. Diki, itu kan Diki lo, ini kan tempat semalam yang aku mimpi tentang Diki. Kenapa aku bisa di sini lagi? Dan mana si Lai? Aku celingukan mencari Lai, tapi tidak ada. Saat pandanganku kembali ke depan, Diki masih di tempat yang sama dan dalam posisi yang sama. Diki, aku memanggilnya tapi dia tidak merespon. Diki, aku mengeraskan suaraku, mungkin saja Diki tidak mendengarkan suaraku. Diki, dia masih tidak mendengarkan suaraku, bahkan dia juga tidak menyadari keberadaanku. Aku berjalan ingin mendekat ke arah Diki karena aku panggil pun dia tidak mendengarkan sama sekali suaraku. Aku terus berjalan, sebenarnya jarak antara aku dan Diki tidak begitu jauh. Tapi kenapa rasanya seperti sangat jauh dan tidak sampai juga? Aku memutuskan untuk berlari dan terus memanggil nama Diki agar cepat sampai. Tapi kenapa semakin dikejar jarak aku dan Diki malah semakin jauh? Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada Diki. Dia terlihat begitu sedih dan wajahnya juga murung. Entah apa yang dia rasakan. Diki, lo kenapa sih? Jangan bikin gue tambah khawatir. Di, gue di sini, ayo kita cari jalan keluar bareng-bareng. Lo jangan begitu dong. Kenapa diam aja? Aku meneriakinya dengan sangat keras tapi dia tetap tidak merespon. Ya Allah, ada apa dengan Diki, kenapa ini? Aku berhenti karena sudah sangat lelah, seperti tidak akan pernah sampai ke tempat Diki karena semakin dikejar Diki semakin menjauh saja. Padahal aku lihat Diki hanya duduk dan menundukkan kepalanya, tapi kenapa aku tidak bisa menggapainya? Dik, tunggu, aku akan ke sana. Aku kembali berdiri dan berlari untuk ke tempat Diki berada karena pikiranku jadi kemana-mana. Aku khawatir dengan keadaan Diki karena dia terlihat tidak baik-baik saja. Kenapa Diki semakin menjauh sih? Apa lariku kurang kencang untuk menyusul dia? Aku terus berlari dengan kencang tapi hasilnya tetap nihil. Aku belum juga sampai di tempat Diki. Aku kembali berhenti karena lelah. Rasanya percuma saja aku mengejar Diki karena aku tetap tidak bisa menggapainya. Dik, tunggu gue di situ, gue akan cari cara apapun biar bisa ke sana. Jangan takut karena kamu tidak sendirian, ada gue di sini. Kita akan cari jalan keluar bareng-bareng. Teriakku. Diki, aku langsung terbangun dari tidurku. Ternyata aku cuma mimpi, tapi aneh sekali mimpi itu seperti sangat nyata dan ini kedua kalinya aku memimpikan Diki dan setelah bangun badanku basah dengan keringat dan aku masih ngos-ngosan seperti habis lari jauh padahal gue baru bangun tidur. Lo kenapa, Al? Kenapa teriak-teriak manggil nama Diki? Apa lo mimpi tentang Diki lagi? Tanya Lai padaku. Iya, aku mimpi tentang Diki lagi. Tapi kenapa ya aku mimpi Diki tuh udah 2 kali? Di mimpi itu gue lari karena mengejar Diki. Mimpinya itu sama persis seperti kemarin, semakin gue mengejar Diki semakin menjauh pula jarak antara gue dan Diki. Aku menceritakan tentang mimpi yang barusan aku alami. Udah, tenangin diri elo dulu. Minum nih air biar lo agak enakan. Dia menyodorkan air minum dan menyuruhku meminumnya. Tapi anehnya setiap gue bangun tidur, nafas itu rasanya ngos-ngosan dan badan gue beneran capek kayak habis lari gitu. Jadi berasa kayak nyata banget gitu. Jelasku. Lai terlihat berpikir dan mungkin dia memikirkan nasib Diki dan arti dari mimpi yang aku alami. Bukan sekali aku mimpi seperti itu, tapi sudah 2 kali mimpi itu muncul dalam tidurku. Apa mungkin itu hanya sekedar kebetulan ataupun hanya bunga tidur karena gue terlalu kepikiran? Gue yakin ada sesuatu yang terjadi dengan Diki, ucapku sambil menundukkan kepala. Ngomong apa sih lo? Jangan ngomong gitu, mungkin itu hanya bunga tidur karena lo terlalu mikirin teman-teman kita yang lain. Laya menenangkanku. Tapi gue gak pernah mimpi tentang Heru dan Usna, jawabku masih ngeyel. Yaitu karena lo lebih dekat sama si Diki, makanya yang muncul di mimpi lo cuma Diki. Dia kan best friend lo banget. Dia tetap ngeyel dan tidak mau kalah.
Terserah lu deh, tapi hati gue mengatakan kalau Diki lagi tidak baik-baik saja. Kita harus cari Diki malam ini juga. Ucapku tegas. Peu Veldi. Diki itu anaknya kuat, dia pasti bisa jaga diri. Lo gak ingat dia itu ketua pencinta alam di sekolah kita? Dia pasti bisa bertahan di alam bebas. Kan dia sudah biasa mendaki gunung bukan pertama kalinya. Laya terus berusaha membuat hatiku tenang agar aku tidak kepikiran Diki terus. Tapi ini beda Laya, gunung ini tidak aman. Kita aja dikejar-kejar terus sama hantu pendaki itu. Mereka terus mengejar kita, bagaimana kalau Diki sampai ketangkap? Aku semakin khawatir. Kita doakan saja semoga mereka baik-baik saja. Dan semoga mimpi kamu itu salah dan hanya bunga tidur. Laya kembali menenangkan aku semakin kalut. Ya, pikiranku semakin kalut. Aku tahu Diki sedang tidak baik-baik saja. Pasti sekarang Diki sedang dalam masalah. Apa mungkin Diki terpisah dari Usna dan Heru? Apa ini juga ulah para hantu pendaki itu yang sengaja memisahkan mereka? Berarti gunung ini benar-benar tidak aman. Lo inget gak yang dikatakan hantu pendaki itu tadi malam? Aku bertanya pada Lai. Yang mana? Tanya Lai. Kan semalam mereka bilang mereka sengaja membuat kita terpisah biar lebih gampang untuk menangkap kita. Sambil mengingat kejadian semalam, Lai terlihat mencerna omonganku dan seperti sangat berpikir. Mungkin dia memikirkan omonganku dan apa dia juga berpikir sama seperti apa yang aku pikirkan. Lalu kita harus gimana sekarang? Tanya Lai. Kita lanjutin perjalanan sekarang. Kita harus cari Diki sampai ketemu. Kaki lo udah sembuh kan? Tanyaku sambil melihat kaki Lai. Udah kok, udah enakan, mungkin juga udah bisa buat jalan. Ucapnya terlihat baik-baik saja. Lo setuju kan kalau kita lanjut perjalanan sekarang? Tanyaku. Iya. Bentar gue beres-beres dulu. Dia menaruh ikan yang sudah dibakar tadi ke dalam tas ranselnya. Udah selesai? Tanyaku. Udah, ayo kita jalan sekarang. Lanjutnya, kita langsung meninggalkan tempat ini dan melanjutkan perjalanan untuk mencari Diki dan teman-temanku yang lain. Aku berharap malam ini aku bisa bertemu dengan mereka dan kita bisa sama-sama cari jalan keluar dari gunung ini. Sampai saat ini masih aman-aman saja. Kita belum menemukan gangguan apapun, tapi aku belum bisa bernafas lega karena hantu pendaki masih terus mengincar kita. Jadi aku harus terus waspada dan berhati-hati agar kalau ada mereka aku bisa segera lari. Kaki Laya juga sudah sembuh dan sudah tidak sakit lagi. Jeti sudah bisa berlari. Malam ini suasana sangat mencekam. Kemarin kita tidak berjalan di malam hari karena hantu pendaki itu sudah mencium keberadaan kita. Jadi kemarin kita putuskan untuk istirahat dan tidur. Tadi pagi kita baru melanjutkan perjalanan dan malah dikejar-kejar oleh hantu pendaki sampai-sampai kaki Laya kesleo. Jadi sekarang aku harus lebih berhati-hati lagi. Kali ini aku tidak boleh lengah karena mereka bisa ada di mana saja. Bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Malam ini tidak ada kabut yang mengganggu perjalanan kami. Sampai 1 jam perjalanan kami masih aman dan belum terlihat rombongan hantu pendaki itu. Dari kejauhan kami melihat seperti ada seorang perempuan sedang duduk di bawah pohon. Kamu lihat itu gak? Tanyaku pada Laya. Lihat apa? Dia malah kembali bertanya. Itu ada cewek yang duduk di bawah pohon. Masa kamu gak lihat sih? Tanganku sambil menunjuk salah satu pohon tempat cewek itu duduk. Iya gue lihat. Siapa itu? Kok ada perempuan malam-malam di hutan ini? Aku dan Laya sama-sama bingung. Apa jangan-jangan itu Usna? Aku dan Laya saling tatap. Masa sih? Tapi itu bukan baju yang Usna pakai. Laya juga kebingungan. Apa kita kesana aja ya untuk memastikan apakah itu si Usna atau bukan? Usulku. Tapi aku takut kalau itu bukan Usna gimana? Terus kalau bukan Usna berarti itu hantu penunggu gunung ini dong. Laya tidak menyetujui usulanku. Ya gimana kita bisa tahu itu Usna atau hantu kalau kita tidak memastikan kebenarannya? Ucapku. Ya udah ayo kita lihat dulu, jawabnya kurang yakin. Kalau itu beneran Usna kan kasihan kalau malah kita tinggal sendiri, tambahku. Ya udah ayo kita kesana sekarang. Tapi lo yang di depan ya, gue takut. Dia langsung ke belakangku dan memegang erat tanganku. Jangan kencang-kencang pegangnya, sakit nih tanganku. Aku melepaskan tangannya. Udah deh lo diam saja. Cepat jalan ke sana. Perintahnya. Aku menurut dengan omongan Laya. Aku langsung berjalan di depan sedangkan Laya di belakangku dan terus memegang erat tangan dan juga ranselku. Terlihat sekali kalau dia sedang ketakutan. Wajahnya terlihat sangat lucu kalau dia sedang ketakutan seperti itu.
mulutku rasanya gatal pengen menggoda dia, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk kita berantem. Kita semakin dekat dengan sosok itu dan semakin erat pula pegangan Laya. Sebenarnya juga jantungku berdebar kencang. Aku juga takut kalau itu Laya. Aku malah takut kalau itu kuntilanak merah yang kemarin mengejarku. Apa mungkin dia masih dendam sama aku? Kamu panggil Gih, kan dia temanmu. Perintahku pada Laya. Gak maulah, Usna kan juga teman kamu. Kamu aja yang panggil atau kamu colek aja badannya, antara juga dia madep sini. Dia malah melotot ke arahku. Ya udah, gue aja yang manggil. Tanganku gemetaran karena ketakutan. Perasaan gue gak enak, tambah Laya. Usna, itu elokan mana yang lain, kenapa lo sendirian? Tanyaku. Sosok itu langsung menengok ke arahku dan langsung menyeringai dengan tatapan yang sangat menakutkan. Aku dan Laya berteriak secara bersamaan karena sama-sama kaget dengan apa yang kita lihat. Lari Laya, aku langsung menarik tangan Laya dan mengajaknya untuk berlari. Hihihi, kenapa lari? Sosok itu langsung berbalik badan dan hendak mengejar kita. Ya, ternyata itu bukan Usna, tapi itu kuntilanak yang kemarin aku lihat. Cuma bedanya sekarang dia memakai baju putih dan menjadi kuntilanak putih, sedangkan kemarin dia pakai baju merah dan jadi kuntilanak merah. Apa kuntilanak juga punya seragam ya, jadi bisa gonta-ganti baju. Dan mereka juga tahu kalau mereka sekarang sedang ada di Indonesia, jadi seragamnya merah dan juga putih. Pinter juga ya mereka. Lari terus Laya, kita harus lari sejauh mungkin biar dia tidak bisa menangkap kita. Aku terus berlari sambil menarik tangan Laya. Capek tahu keluhnya. Sama gue juga capek, ya daripada kita ketangkap terus dimakan sama si kuntilanak gimana. Aku menakut-nakuti Laya agar dia mau terus berlari. Peu Valdi. Sesekali aku menoleh ke belakang memastikan kalau kita sudah agak jauh dari kuntilanak itu, supaya dia tidak menangkap kita. Enak banget tuh si kuntilanak bisa terbang, sedangkan kita malah lari-larian gak simbang. Ucapku. Kalau lo mau bisa terbang, susul aja tuh kuntilanak biar lo diajak terbang sama dia, jawabnya Laya seenak jidatnya. Gila lo ya, jawabku. Dia malah tertawa. Lagian lo gak tahu keadaan genting gini malah ngajak bercanda. Aneh banget sih lo, ucapnya lagi. Kita masih lari-larian, sedangkan itu si kuntilanak lari terbang sambil tertawa cekikikan. Ngapain coba dia malah tertawa, gak capek apa? Kuntilanak itu sudah berada di depan kita. Astagfirullah, ucapku kaget. Cepet banget dia terbangnya, tiba-tiba sudah ada di depan kita aja. Aku melongo melihat kuntilanak itu. Wajahnya sama persis seperti yang mengejarku tadi malam. Aku dan Laya spontan langsung berhenti dan diam di tempat karena saking kagetnya dia tiba-tiba melesat di depanku. Mau apa kamu kuntilanak? Tanyaku sok berani. Hai, dia malah tertawa bukannya menjawab. Gak usah ketawa, gak ada yang lucu, aku membentaknya. Kok malah lo bentak? Kalau dia makin marah gimana? Laya mencengkeram tanganku karena takut. Ya habisnya ditanya bukannya dijawab, malah ketawa terus dari tadi. Jawabku asal. Jangan ganggu kita. Cepat kamu pergi ke tempat asalmu. Aku meneriakinya. Hei manusia bodoh. Ya di sini tempat asalku. Kan aku dari dulu di sini. Kalian datang-datang lancang banget nyuruh aku pergi dari rumahku. Jawab kuntilanak itu, matanya yang menyorot dan berwarna merah itu terlihat sangat menakutkan. Iya juga ya. Kok gue bodoh banget sih, kan ini rumah dia dan teman-temannya, harusnya kita yang pergi dari sini. Aku menepuk jidat karena kebodohanku. Makanya jangan bercanda terus. Masak hantu juga mau lo godain si dasar cowok gampangan. Laya malah marah-marah. Lo mau ngapain sih ngejar-ngejar kita? Capek tau lari-larian terus. Aku memarahinya. Siapa suruh kalian lari-larian? Emang tadi aku nyuruh kalian lari? Kata si kuntilanak itu. Ya ngapain lo ngejar kita? Ya kita larilah. Jawabku gak mau kalah. Siapa yang ngejar kalian? Kan aku terbang gak lari-larian kayak kalian. Ucapnya lagi. Dasar perempuan maunya menang terus, gak mau kalah, ketusku. Apaan sih lo? Masaknya main perempuan sama kuntilanak. Laya malah marah, mungkin dia ngerasa. Tapi kan kalian sama-sama perempuan, kilahku. Tahu, terserah lo aja. Jawabnya ketus. Hei, ngapain kalian berdua malah berantem di sini? Jangan berisik. Sambil menaruh jarinya di mulut. Please dong, Mbak Kunti, jangan ganggu kita lagi.
Kita udah capek lari-larian terus dari kemarin. Aku memasang wajah melas. Makanya jangan lari, diam aja daripada kamu capek lari-larian terus, mending kamu ikut aku dan kita bisa hidup bahagia berdua, hihihi. Dia kembali tertawa cekikikan. Gila nih kuntilanak, ngapain dia mau ngajak gue hidup sama dia? Apalagi dia bicara di depan orang yang gue sayang. Perutku rasanya mual mendengar omongannya tadi. Gak maulah gue, ngapain gue ikut sama Elo? Paling kalau gue ikut lu cuma lu ajak nangkring di atas pohon. Jawabku sambil mual. Kan kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah dan menakjubkan dari atas pohon ini, katanya sangat enteng sambil senyum-senyum sok cantik. Hah, tuh kuntilanak aja bisa suka sama Elo, kan daripada lo jadi jomblo sejati mendingan lo terima aja tuh cinta si kuntilanak. Laya malah ketawa terbahak-bahak mendengar ucapan si kuntilanak. Apaan sih lo? Gue tuh masih waras, masa iya gue pacaran sama hantu? Kan gak mungkin. Dimana dong harga dan martabat gue sebagai siswa paling keren di sekolah? Aku manyun karena kesal. Udah sana pergi, gue tetap gak mau sama Elo, kuntilanak aneh, sana cari pacar di dunia lo sendiri. Usirku agar dia cepat pergi. Gak maulah, di duniaku mereka semua jelek-jelek, gak ada yang cakep kayak kamu. Dia senyum-senyum mungkin tersipu malu. Dasar hantu kuntilanak, ganjen banget sih. Lo aja jelek, masak mau cari yang ganteng, sinisku. Kata siapa? Aku juga bisa berubah jadi cantik, ucapnya. Dan benar saja, setelah dia berkata seperti itu dia langsung berubah menjadi wanita cantik. Ternyata dia bisa merubah dirinya dalam sekejap. Aku dan Lai hanya bisa melongo melihat kuntilanak itu berubah menjadi wanita cantik yang seksi. Al, gue gak mimpikan. Lai menepuk pipinya dengan keras. Nih gue tambahin, aku juga menampar wajahnya. Sialan lo ya, sakit tahu. Lai membalas tamparanku. Kan biar tahu lo mimpi atau tidak, aku sambil tertawa dengan kencang. Hei, udah berdebatnya nanti gue cemburu. Kuntilanak yang sudah berubah cantik itu mendekatiku dan menggandeng tanganku. Apaan sih? Jangan pegang-pegang gue, bau tahu. Aku melepaskan tangannya. Hei perempuan, sana jauh-jauh, dia itu milik gue. Dia mendorong Lai. Ih, apaan sih, sono ambil. Dia buat lo aja, jawab Lai. Gimana sih? Kok lo malah ngomong gitu? Aku kesal dengan Lai. Emang iya kan kamu milik aku? Kuntilanak itu bergelayut manja di tanganku. Aku tuh mau pulang, awas kamu. Aku melepaskan tangannya dari tanganku. Pulang kemana sih sayang? Ini kan rumah kita. Aku pengen muntah mendengar dia memanggilku sayang. Ini rumah lo, bukan rumah gue, ucapku sedikit berteriak. Kamu juga akan selamanya di sini. Hantu pendaki itu sudah mengincar kalian, jadi kalian tidak akan pernah bisa pergi dari hutan ini, hihihi. Jawab si kuntilanak. Kenapa sih mereka ngejar-ngejar kita? Tanyaku pada kuntilanak itu. Kan itu tugas mereka, mencari manusia untuk dijadikan tumbal di air terjun merah, jawabnya. Aku masih mencerna ucapan kuntilanak itu. Dia menyebutkan nama air terjun merah, dan itu bukannya air terjun yang menjadi tujuan aku dan teman-temanku ke sini. Lalu apa maksudnya dengan semua ini? Apa kamu bilang, air terjun merah? Aku mengulangi ucapannya. Ya, air terjun merah itu adalah istana gaib di gunung ini. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya semua makhluk halus yang ada di gunung ini. Jelasnya lagi. Lalu kenapa para pendaki itu mencari tumbal untuk dipersembahkan di air terjun itu? Tanyaku lagi. Cium dulu dong, nanti aku ceritain semuanya sama kamu, ucapnya manja sambil mendekatkan pipinya ke arahku. Huek, Lai malah mual mendengar ucapan kuntilanak itu. Apaan sih? Jangan sirik ya sama aku dan pacarku. Dia melotot ke arah Lai. Peu Valdi. Haha, ngapain gue cemburu? Gue nenek aja lihat tikah konyol itu. Asal lo tahu ya, tadinya gue itu takut sama kuntilanak karena gue kira kuntilanak itu kejam dan menakutkan. Ternyata lenje juga, ucap Lai mengejek kuntilanak itu. Jaga ucapanmu, mau aku cakar wajahmu yang gak cantik itu, ucap si Kunti. Apaan cantikan juga gue? Lai mengibaskan rambutnya. Bener-bener ya nih manusia gak tahu diri. Mata kuntilanak itu tiba-tiba berubah menjadi merah. Sebelum dia marah lebih baik aku tengahi saja. Udah, gak usah berantem, gak ada gunanya kan? Aku menengahi mereka. Bilangin tuh sama pacar lo,
Jangan lenje biar gak menjatuhkan martabat kuntilanak yang lain. Biar mereka masih ada wibawa seram gitu loh. Laye masih saja mengoceh. Biarin, yang penting aku mau sama pacar aku. Dia malah bergelayu di tanganku. Udah diam kalian, bikin kepalaku pusing aja sih kalian ini, aku sambil memegang kepalaku. Setelah aku bicara seperti itu, akhirnya mereka berdua diam sendiri dan tidak melanjutkan acara debatnya. Memang cewek gak pernah mau kalah. Makanya kalau ada cowok berdebat sama cewek, jangankan menang, imbang aja udah harus bersyukur. Kamu di sini aja ya sama aku, ucap kuntilanak itu lagi. Apaan sih? Aku tuh mau cari teman-temanku yang lain. Kita harus segera pergi dari tempat ini secepatnya sebelum kita dijadikan tumbal sama para hantu pendaki itu. Aku melepaskan tangannya. Percuma, aku kan udah bilang percuma. Kalian semua tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Apa kalian tidak tahu kalau gunung ini adalah gunung larangan dan siapapun yang sudah masuk ke sini tidak akan pernah bisa keluar? Kuntilanak itu mempertegas suaranya. Jadi benar gunung ini adalah gunung larangan dan tidak ada manusia yang berani naik ke gunung ini? Laye mulai bertanya karena dia pun pasti penasaran. Emang kalian gak tahu apa kalau gunung ini adalah gunung larangan yang gak boleh dimasuki oleh sembarang orang? Tanya kuntilanak yang sekarang sudah berubah cantik itu. Kita kan bukan orang asli sini, jadi kita gak tahu, kan kita niatnya cuma mau liburan ke sini. Jawabku karena aku memang benar tidak tahu. Tapi apa gak pernah ada orang yang ngasih tahu kalian saat kalian mau naik ke gunung ini? Tanya kuntilanak lagi. Ada sih, teman kita kan neneknya warga sini dan dia sudah memperingatkan kita agar kita tidak naik ke gunung ini. Bahkan dia juga sedikit bercerita tentang air terjun merah juga. Jawabku tertunduk karena menyesal tidak menghiraukan ucapan neneknya waktu itu. Bahkan kita malah tega membohonginya. Terus kenapa kalian masih naik ke gunung ini? Berarti kalian nakal dan sok tahu, sok berani, dasar anak manusia. Jawabnya ketus. Aku tahu dan sadar sepenuhnya kalau kita memang salah dan kita memang anak-anak yang nakal. Kita tidak mendengarkan ucapan neneknya, bahkan di rumah kita juga sering membohongi orang tua kita. Kita selalu pamit belajar kelompok tapi kita malah pergi jalan-jalan. Kita juga sering kompakan bohong kalau disuruh bayar sekolah biar dapat uang lebih untuk jalan-jalan. Apa mungkin ini karma kita karena sering membohongi orang tua? Ya, kita memang salah. Seharusnya kita mendengarkan nasihat neneknya waktu itu, bukannya malah sok tahu dan malah penasaran tentang gunung ini. Kita malah terjebak di sini sekarang. Aku berkaca-kaca saat mengingat kebodohan kita. Oh, jadi teman kalian ada yang keturunan orang asli sini? Dia bertanya lagi. Iya ada. Emangnya kenapa? Aku kembali bertanya. Anak itu masih beruntung karena dia masih punya kesempatan untuk keluar dari gunung ini. Tapi tidak dengan kalian. Dia menyilangkan tangan. Kenapa begitu? Aku bertanya lagi. Iya, hanya orang turunan asli dari desa itu yang bisa keluar dari sini. Dia masih bisa melihat pintu keluar itu pun kalau dia bisa selamat. Sedangkan kalian tidak akan bisa keluar dari gunung ini selamanya. Dia langsung tertawa cekikikan. Selagi masih ada keajaiban, kita tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ucapku lantang. Aku harus optimis karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ya itu sih terserah kalian, jawabnya singkat. Terus gimana lo mau lanjutin cerita gak? Gue jadi penasaran tentang air terjun merah itu. Laye bertanya kepada Mbak Kunti. Ya udah, karena kalian sangat penasaran sama ceritanya dan kalian sebentar lagi akan menjadi bagian dari kita, aku akan menceritakan semuanya pada kalian. Ucap si Kunti. Enak aja, jaga tuh mulut. Laye mulai kepancing dengan omongan si Kunti. Kan kenyataannya begitu, jawabnya dengan suaranya yang dimanja-manjain. Udah. Kapan ceritanya kalau kalian dari tadi depan mulu? Sesama perempuan kalian tuh harus akur gitu loh, jangan berantem terus. Aku juga mulai kesal. Jadi, hantu pendaki yang terus mengejar kalian itu dulunya mereka juga manusia yang mendaki di gunung ini. Sama persis seperti kalian, mereka disesatkan oleh penunggu gunung ini untuk dijadikan tumbal penjaga air terjun merah. Mereka berjumlah 5 orang dan persis seperti kalian. Mereka selalu dikejar-kejar sama penunggu gunung ini dan mereka mati di gunung ini. Yang membuat mereka marah adalah ada satu teman mereka yang asli warga sini. Dia memutuskan untuk meninggalkan gunung ini tanpa membantu teman-temannya yang lain. Emang itulah sifat manusia.
Dia menceritakan asal-usul hantu pendaki yang terus mengejar kita. Oh, jadi itu sebabnya mereka hanya 4 orang karena temannya yang satu malah milih nyelamatin dirinya sendiri. Setiap mereka mengejar kita memang jumlahnya hanya 4 orang. Dari cerita kuntilanak ini, sudah bisa aku simpulkan ternyata hantu pendaki yang mengejar aku dan Lai dari kemarin dulunya mereka juga manusia sama seperti kita. Tapi mereka mati di gunung ini dengan membawa amarah dan dendam. Jadilah mereka hantu gentayangan yang terus mengejar para pendaki di gunung larangan ini. Iya, arwah mereka menjadi gentayangan sampai sekarang karena mereka ingin mencari teman agar bisa ikut dengan mereka, menjadi pendaki yang abadi di gunung ini. Lanjut Mbak Kunti. Bahasanya jangan dibaik-baikin. Itu bukannya menjadi pendaki abadi tapi jadi arwah penasaran di gunung ini. Jawab Lai ketus. Sama aja lah, kan sama-sama abadi di atas gunung ini dan menjadikannya salah satu dari kita penghuni gunung larangan ini. Si Kunti tidak mau kalah, dia tetap mempertahankan omongannya. Terserah lo lah Kunti, biar lo bisa bahagia. Jawab Lai. Peu Feldi. Kasihan juga mereka. Pasti dulunya mereka juga merasakan hal yang sama dengan apa yang sekarang aku dan teman-temanku rasakan. Setiap hari ketakutan, merasakan lapar dan haus. Saat ini kita memang masih beruntung karena masih menemukan makanan dan minuman walaupun tidak banyak, tapi kami sudah sangat bersyukur karena tidak kelaparan dan tidak kehausan. Sekarang kami masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah. Tapi entah gimana nasib kami nantinya, apa akan bernasib sama seperti mereka. Tidak akan ada yang tahu tentang takdir hidup manusia. Jadi itu alasan mereka ingin menangkap kita. Tanyaku lagi, aku masih penasaran dengan cerita lengkapnya. Bukan itu saja, tapi itu juga tugas yang harus mereka jalani agar bisa menjadi bagian dari kami. Hihihi. Dia kembali tertawa cekikikan lagi yang membuat kuping sakit karena suaranya sangat cempreng. Cerita aja sih, gak usah pakai ketawa segala. Ketus Lai. Lo ngajak berantem apa? Dari tadi sinis banget jadi manusia. Ucapnya yang melotot ke arah Lai. Emang lo gak tahu kalau itu juga salah satu sifat dari manusia? Tanya Lai. Emang manusia itu gak ada gunanya? Mereka semua sama saja sukanya merusak. Apapun pasti akan mereka rusak asal bisa membuat mereka senang. Karena manusia itu serakah. Mereka pikir yang hidup di dunia ini hanya mereka saja. Kami juga merasakan dampaknya asal kalian tahu itu. Untung kami ada di hutan ini. Jadi rumah kami akan selalu aman dari keserakahan manusia yang selalu menebang pohon tempat kami tinggal. Di sini kami aman karena tidak ada manusia yang berani masuk ke hutan ini. Curhatnya, dia malah curhat sama kami berdua. Tapi memang benar sih apa yang dia katakan. Manusia memang suka serakah dan suka merusak alam, menebang pohon sembarangan dan membuat mereka marah karena tempat tinggalnya malah dirusak sama manusia yang suka merusak alam. Tapi tidak semua manusia seperti itu. Buktinya kita di sekolah jadi anggota pecinta alam dan kami suka ikut kegiatan menanam pohon yang sudah gundul di hutan. Justru kami bukan merusak tapi malah memperbaiki. Kilaku agar tidak disamakan dengan mereka yang suka merusak alam. Iya sayang, aku percaya kok kalau kamu manusia baik-baik. Dia kembali bergelayut di tanganku. Lanjutin dong ceritanya, Lai masih penasaran. Oke, aku lanjutin ceritanya. Jadi karena mereka anggota baru di gunung ini, jadi mereka diberi tugas untuk menangkap para pendaki yang ada di gunung ini agar mereka dianggap sah sebagai penghuni gunung ini. Dia mulai bercerita lagi. Maksudnya apa sih? Aku belum paham. Ucapku sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Mereka itu anggota baru. Jadi mereka harus mencari tumbal agar mereka tidak dianggap rendah oleh penghuni yang lain. Gitu loh sayang. Dia mengedipkan matanya di depanku. Genit sekali kuntilanak ini. Saat aku bertemu dengan kuntilanak ini hilang sudah rasa takutku. Ternyata dia kuntilanak yang baik, dia juga lucu tapi juga kadang menakutkan kalau sudah marah. Hilang sudah wibawa kuntilanak gara-gara dia. Oh ya, dari tadi kita bicara panjang lebar tapi aku belum tahu nama kamu. Nama kamu siapa sih biar kita gak panggil kamu Mbak Kunti terus? Punya nama gak sih kamu? Tanyaku. Ya punyalah, nama aku Sari. Dia menjabat tanganku dan Lai. Nama kamu Aldi kan? Baru saja aku mau menyebutkan nama malah dia udah tahu duluan. Terus namaku siapa? Tanya Lai. Bodoh amat, nama kamu gak penting juga, jawabnya dengan centil. Gue jitak pala, lu baru tahu rasa ngajak berantem terus. Lai mulai marah.
Santai aja kali, nama kamu Lai kan? Ternyata dia juga tahu nama Lai. Sepertinya si Sari sudah mengikuti kita sejak lama. Buktinya dia tahu namaku dan juga nama Lai. Kan pastinya dia sudah ngikutin kita dari lama. Berarti dia selalu ngikutin aku, makanya dia bisa suka sama aku. Nama yang jelek, lanjut si Sari. Bagusan juga nama gue daripada nama lu Sari, kayak bunga ada sarinya, balas Lai. Kenapa? Bunga kan cantik kayak aku, jawab Sari. Sudah diam, nama kalian sama-sama cantik kan, nama pemberian orang tua, jadi harus kita hormati. Aku menengahi mereka. Ayo kita lanjut jalan lagi buat cari teman-teman kita yang lain, ajakku. Ayo, lebih cepat kita jalan, lebih baik biar kita cepat nemuin mereka, ucap Lai. Aku ikut rengek si Sari. Ngapain sih ikut segala? Gak usah lah, sono lo nangkring di atas pohon aja, ucap Lai. Gak usah sirik deh, balas Sari. Ngapain sirik sama Kunti, jawab Lai. Haduh, kenapa kalian malah berantem sih? Aku mengomeli mereka. Sekarang gue ingetkan waktu lo nganterin gue pipis, kita lihat kuntilanak lalu kita lari sampai terpisah dari teman-teman kita kan, kata si cantik Lai. Iya, terus kenapa? Tanyaku. Pasti itu perbuatan si Sari ya kan? Ngaku aja lo. Dia menunjuk Sari. Salah sendiri, ngapain lari? Aku cuma mau ngajak Aldi kenalan. Terus juga mau ngasih tahu kalian kalau kabut yang tiba-tiba muncul waktu itu adalah tipu muslihat hantu pendaki itu agar kalian terpisah. Malah kalian lari, jawab Sari. Alah, paling lo juga ikutan jebak kita biar kepisah-pisah kayak gini. Lai tidak percaya dengan ucapan Sari. Gue udah jujur, kalau gak percaya ya udah, ucap Sari. Kok lo bisa baik sih? Kan lo juga salah satu bagian dari mereka, tanyaku. Tiba-tiba dia menundukkan kepala, entah apa yang dia pikirkan, atau mungkin dia sedih karena memikirkan sesuatu. Kok malah diam, lanjut Lai. Aku memang salah satu bagian dari mereka, tapi mereka sangat jahat, mereka selalu mencari mangsa, bahkan manusia yang tidak bersalah pun akan mereka jadikan tumbal. Sari mulai bercerita. Lalu tanyaku lagi. Aku tidak suka dengan sifat mereka yang selalu haus akan darah manusia. Itu hanya untuk menambah kekuatan mereka. Lanjutnya, apa sudah banyak manusia yang menjadi korban dari mereka semua, tanyaku. Sangat banyak. Dulu sebelum gunung ini benar-benar dilarang untuk umum, banyak sekali pendaki yang mati di gunung ini. Ada mati karena jatuh ke jurang, karena dikejar-kejar hantu, ada juga yang mati kelaparan karena tersesat di gunung ini. Bukan tersesat, lebih tepatnya mereka disesatkan oleh penjaga gunung ini. Dia lanjut bercerita. Jadi karena sudah banyak memakan korban, makanya gunung ini ditutup untuk umum dan dikenal dengan nama Gunung Larangan, tanyaku.